Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hadi Nur Cahya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar cara menggunakan Canva dari nol sampai bisa. Nah, untuk di Canva kita bisa menggunakan Canva melalui web Google, atau kita bisa menggunakan Canva melalui aplikasi. Kita bisa juga menggunakan laptop ataupun menggunakan HP, tergantung kita mau menggunakan seperti apa. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Canva ini lewat web browser. Jadi kita memasukkan Canva, membuat desain Canva itu menggunakan laptop ya. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan laptop ataupun HP. Nah, untuk di laptop sendiri kita menggunakan web browser ataupun menggunakan aplikasi itu sama, bentuknya sama, titik letaknya juga sama. Nah, sebelum itu bagi yang baru bergabung bersama channel Hadi Nur Cahya, boleh kita subscribe dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Nah, di sini kita menggunakan web browser dan kita klik canva.com. Lalu kita klik enter. Nah, di sini tampilan pertama untuk Canva kita translatekan dulu di bahasa Indonesia. Nah, di sini apa yang akan Anda desain hari ini. Nah, di atas sini, di atas sebelah kanan ada dua tulisan, ada masuk dan mendaftar. Bagi kamu yang belum punya akun Canva, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Dan pikiran saya, teman-teman sudah bisa daftar di akun Canva. Nah, ini adalah tampilan Canva. Ini saya juga buat akun baru ya. Ini tampilan awal ketika kita masuk ke websitenya Canva. Nah, di sini tampilan seperti ini. Di Canva kita bisa membuat desain dengan 3 cara. Yang pertama, kita di bawah ini, di bawah cari jutaan template ini, kita ada beberapa fitur, ada presentasi, media sosial, editor foto, warna, mencetak, dan situs web. Ini adalah cara yang pertama. Nah, coba kita klik presentasi untuk yang pertama. Nah, ketika kita sudah klik presentasi, maka di sana akan muncul ukuran presentasi yang bisa kita gunakan. Nah, di situ ada lembar presentasi kosong ya, putih tanpa nggak ada apa-apa yang bisa kita gunakan. Itu adalah cara membuat presentasi yang pertama. Selanjutnya, kita mau desain di Canva juga bisa menggunakan kolom pencarian. Misalnya kita mau klik template. Oh, bukan, kita membuat presentasi. Kita presentasi pemasaran. Kita klik enter. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini ada banyak pilihan template yang bisa kita gunakan. Ada template yang free dan ada template yang berbayar. Nah, kalau yang free itu tidak ada tulisan pro di sana. Dan kalau yang berbayar, di ujung sebelah kanan itu ada tulisan pro ataupun gambar seperti mahkota. Nah, kalau yang gratis itu kita lihat tidak ada tulisan pro dan gambar mahkotanya. Jadi kita bisa gunakan yang gratis mana aja, bebas
mana yang kita inginkan. Selagi itu gratis, kita bisa gunakan fitur ini. Nah, untuk cara yang ketiga, kita bisa menggunakan fitur yang di atas, itu sebelah kiri atas, membuat desain. Nah, di situ juga ada banyak fitur, ada dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, editor foto, video, cetak produk di sana. Nah, kita mulai membuat presentasi di lewat sini ya, lewat cara yang ketiga. Nah, kita klik. Nah, presentasi ini ada beberapa ukuran. Ada yang 16:9, ada presentasi seluler itu untuk di HP, dan presentasi yang lainnya. Nah, kalau kita biasanya menggunakan, kalau di kampus-kampus atau di mana, kita menggunakan presentasi yang ukuran 16:9. Coba kita klik ya, 16:9. Itu yang ukurannya 1920 dan 1080 pixel. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja kita, halaman pertama untuk presentasi. Nah, di dalam halaman pertama ini kita ada beberapa fitur ini yang sebelah kiri. Namun sebelum itu kita harus memberi nama ya. Nah, kita bisa langsung membuat judul presentasi kita atau membuat nama, itu ada di atas ya. Itu ada di atas, kita bisa langsung klik di atas, langsung kita kasih judul presentasi kita, misalnya presentasi pemasaran iklan. Nah, sudah, itu akan otomatis tersimpan. Nah, lalu di sini ada lembar kerja kita di bawah, dan tentunya di sebelah kiri itu ada beberapa tools ya. Pertama desain, elemen, teks, upload, tools, nah lain sebagainya. Dan kita akan memperkenalkan tools itu satu persatu. Dan yang pertama adalah desain. Coba kita klik desain. Nah, di desain ini ada banyak template yang kita bisa gunakan. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tuh, ini tadi yang saya sebutkan, yang berbayar itu ada tulisan pro-nya. Yang free tidak ada. Nah, coba kita cari presentasi pemasaran. Coba kita klik. Nah, di sini sudah muncul ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ada yang berbayar dan gratis. Coba kita cari yang gratis, yang sekiranya cocok dengan presentasi yang akan kita buat. Kita cari. Ini kalau yang gratis tinggal kita sesuaikan dengan tema kita saja. Kita mau buat apa, kita bisa sesuaikan. Nah, kita coba kali ini menggunakan satu template gratis yang di atas kayaknya. Oh, ini saja. Ini coba kita klik. Nah, kalau kita ingin menggunakan 10 semuanya, kita bisa mengeklik yang di atas, terapkan 10 halaman, kita klik saja. Nah, maka otomatis 10 halaman presentasi kita akan muncul di lembar kerja. Nah, di sini kita bisa menghapus, bisa mengganti, dan bisa menambahkan beberapa fitur yang dalamnya.
foto-fotonya kita bisa ganti, gambarnya bisa kita ganti, dan tulisannya bisa kita ganti. Nih, ada 10 halaman yang bisa kita gunakan. Nah, misal kita mau memindahkan halaman ketiga ini ke halaman 2 atau 2 ke 3, tinggal saja kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, itu akan otomatis berpindah, halaman 3 akan berpindah ke sebelahnya, seperti itu. Dan kita juga bisa untuk halaman yang lain caranya seperti itu. Dan kita juga bisa mengganti judulnya. Misalnya kita ganti judul di sini presentasi pemasaran iklan. Nah, dia akan terganti. Tanggalnya juga bisa kita ganti sendiri sesuai dengan tanggal yang akan kita buat. Nah, lalu misalnya kayaknya nggak cocok nih templatenya, kita bisa gunakan template yang lain. Di sini kan masih ada tuh template yang lain, misalnya kita mau ganti, kayaknya kurang cocok deh. Nah, kita cari template yang kedua misalnya. Apakah template pertama akan hilang? Coba kita cari. Kayaknya ini bisa deh. Nah, sama tadi kita terapkan semua 10 halaman. Nah, di sini akan muncul ganti semua halaman dengan template. Kita klik ganti semua halaman. Nah, maka halaman yang pertama tadi akan hilang ditimpa dengan halaman yang template yang baru. Nih, ini template yang baru. Nih, yang kedua, ini ada namanya elemen. Nah, elemen ini ada bentuk, ada grafik, kemudian ada pendapat kita, lembaran, tabel, foto, video, kemudian bingkai, jaringan mockup, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama adalah bentuk. Nah, kita klik lihat semua. Nah, ini adalah beberapa bentuk yang bisa kita gunakan nih. Ada kotak, bulat, dan lain sebagainya. Coba kita klik saja yang bulat. Nah, lingkaran ini kita bisa taruh di mana aja. Misalnya kita butuh buat di mana, kita taruh. Nih, taruh di sini kah atau taruh di mana, bisa kita gunakan. Tuh, kita bebas mau taruh di mana. Atau dia bisa juga untuk naruh di bawahnya logo misalnya. Tuh, dan kita juga bisa mengganti warna sesuka kita. Nah, di warna ini Canva menyediakan warna-warna yang cocok dengan template desain kita. Jadi kita tidak perlu bingung mencari warna yang sama pada desain kita nih. Tinggal kita ganti saja warnanya. Atau kita mau kasih itu yang lain, bentuk yang lain, boleh. Nah, tinggal kita atur-atur saja, bisa atur besarnya, bisa atur lokasinya, tinggal kita atur. Selanjutnya ada namanya grafik. Di grafik ini kita bisa memilih banyak hal yang mungkin bisa menjadi tambahan. Di sini saya misal cari anak panah atau gambar kayak busur panah, itu kita bisa atur, kemudian kita bisa ganti warna sesuka hati kita nih. Warnanya sama kayak yang lingkaran tadi, kita atur saja kecil besarnya. Nah, di sini aja banyak fitur yang bisa kita gunain, banyak grafik. Grafik ini kayak bentuk gambar-gambar, dia PNG ya bentuknya gitu. Bisa bunga, misalnya bunga mau kita taruh di bawah, kita cari yang gratis nih, ada tuh, kita tarik sini, bisa, udah. Oke.
Selanjutnya mungkin kita gunakan bingkai nih yang sering kita gunakan ketika presentasi. Mungkin kita butuh bingkai untuk menaruh foto kita. Nah, kita coba taruh di halaman kedua. Kita kasih bingkai. Kita lihat dulu bingkainya. Ada banyak bentuk. Mungkin kita kasih contoh satu bentuk bingkai. Nih, kita taruh di sini. Bingkainya bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Nah, kita memasukkan foto nih. Biasanya bingkai kita masukin foto. Kita bisa juga cari di elemen, misalnya foto orang lain. Foto orang kita bisa cari di sini. Cari yang gratis. Nah, ini ada yang gratis nih. Tidak berbayar. Tinggal kita klik saja fotonya, kemudian kita tarik ke bingkai. Nah, sudah otomatis dia akan masuk sendiri. Nah, kita klik lagi, lalu kita atur lokasi foto biar bagus. Nah, itu bisa kita gunakan bingkai ini, atau kita bisa gunakan bingkai yang lain, terserah bingkai yang mana saja. Tuh, nanti untuk kalau mau foto kita sendiri, kita bisa pakai fitur yang upload. Nah, kemudian ada fitur namanya fitur teks. Di sini kita bisa menambahkan teks menggunakan template teks yang ada di Canva. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, yang gratis sama saja, tidak ada gambar mahkotanya yang kecil di bawah. Tuh. Itu kita bisa atur. Atau kita gunakan langsung kita tambahkan, misalnya kita di sini mau buat nama, misalnya nama di bawah foto atau mahasiswa rakyat, bisa kita kecilkan, besarkan, kita klik saja. Atau buat nama di sini, namanya misalnya Tono dan Mastur. Nah, kita atur di sini besar kecilnya. Nah, enaknya di Canva dia bisa simetris dengan foto di atasnya, jadi tidak lebih kanan, tidak lebih kiri, dia tepas di tengah tulisan tersebut. Nah, itu. Nah, di tulisan juga banyak fitur yang bisa kita gunakan. Di atas itu ada namanya, kita klik dulu, ada namanya efek ya, klik terusnya ada efek. Nah, efek ini ada banyak gaya, ada bayangan, kemudian kita kasih bayangan juga di bawah, bayangannya bisa menyebar atau tulisannya hanya garis, kemudian ada garis pinggir, misalnya kita kasih garis pinggir putih, nah kita lebarin, atau merah menyala gitu kan. Nah, bisa. Atau kita kasih neon. Nah, kita bisa, neon itu dia seperti hidup ya. Kemudian kita kasih bisa latar belakang. Nah, latar belakang kita kasih warna kuning misalnya. Nah, itu juga bisa. Atau kita mau buat melengkung juga bisa, itu melengkung. Kita klik melengkung, kita atur bawahnya. Mau dia ke atas, mau dia ke bawah, tinggal kita atur ya teman-teman. Itu juga yang namanya transparansi. Nah, kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan transparansinya. Oke. Dan kita mau mengganti font yang ada, kita klik saja di ujung kolom ujung di atas. Nah, kita cari font yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, font juga sama. Ketika font itu ada logo mahkotanya atau pro, maka dia akan berbayar. Maka kita cari yang free, yang tidak ada logo mahkota dan tulisan pro-nya. Nah, kita tinggal pilih. Nih. Lalu di sini ada fitur namanya upload. Nah, biasanya kita presentasi itu butuh ada logo di atasnya, atau nambahin foto, atau nambahin elemen lain. Nah, kita klik saja unggah file di sini.
dan kita pilih foto yang ingin kita masukkan. Kalau saya sini coba contoh foto bendera merah putih. Nah, ini uploadnya sebentar saja. Lalu kita klik fotonya dan dia otomatis akan muncul di lembar halaman. Nah, di sini kita tinggal kecilkan atau besarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tinggal kita atur posisinya di mana, mau di sebelah kiri, kanan, atas, bawah, sehingga nampak bagus dan presisi. Itu kita atur saja. Enaknya di Canva tadi, di Canva itu dia ngikutin, dia ada garis-garisnya ya, sehingga tidak lebih kanan, tidak lebih ke kiri. Itu kita bisa atur di mana letaknya kita mau. Dan kemudian ada tools ini, kita mau oret-oret menggambar, misalnya kita presentasi, kita mau oret-oret nih, ini itu bisa menggunakan ini. Ada kemudian bisa dihapus juga, tinggal kita mau warnanya apa. Itu ada pilihan warnanya dan ada pilihan gambarnya tuh, mau seperti apa tebalnya juga ada. Nah, kemudian ada fitur project ini adalah fitur dimana desain kita yang sudah kita buat ada di sana gitu, kita tinggal pilih. Nah, teman-teman, ini sudah jadi tadi beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya ada tulisan-tulisan yang sekiranya kayaknya tulisannya kebesaran atau tulisannya kekecilan. Nah, kita bisa atur di sini, bisa kita atur atau kita klik tulisannya, lalu di atas kita kurangin ukuran dari tulisan tersebut. Nah, yang kita atur rata tengah. Nah, jadi deh presentasi yang kita inginkan. Lalu presentasi ini kan biasanya kita simpan ya. Cara simpannya, kita klik di atas itu membagikan, kemudian ada tulisan unduh di bawah. Nah, kita klik unduh. Nah, di sini kita mau semuanya kita unduh atau tidak. Kalau semuanya tulisannya 1 sampai 10, kalau enggak ya cuman tulisan 6, 7 seperti itu. Ini kan kita mau semuanya nih. Lalu di Canva itu ada jenis berkasnya. Kalau yang disarankan Canva ada PDF standar, ada PDF cetak, ada PPTX atau PowerPoint, ada bentuk JPEG atau PNG. Kalau JPEG PNG itu dia bentuknya foto. Nah, biasanya kita pakai PPT. Jadi kita langsung ketika kita unduh, dia akan langsung menjadi PowerPoint di Microsoft PowerPoint otomatis. Nah, tinggal kita klik saja di PPT-nya dan kita unduh. Tidak lama pengunduhan ini, tergantung banyaknya halaman yang kita buat. Kalau cuma 10, sepertinya cepat saja. Nah, setelah itu dia akan muncul di situ sedang mendownload. Nah, jadi deh, ini adalah presentasi yang kita bisa gunakan. Kita bisa desain di Canva. Jadi ini adalah hasilnya. Nanti kita bisa gunakan presentasinya untuk belajar, untuk apa lain sebagainya. Oke sahabat Hadi Nur Cahya, alhamdulillah, kira-kira setelah ini kita mau buat tutorial apa lagi ya? Nanti bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kamu yang nonton sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.